Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah kajian yang dirahmati Allah Taala, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufiknya, dan juga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di salah satu masjid daripada masjid-masjidnya Allah Taala melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan setelah itu, seperti biasanya pada setiap malam Kamis, kita hadir di satu kajian kitab yang ditulis oleh seorang ulama sunnah yang menjelaskan tentang zikir ataupun doa-doa. Dan di antara zikir pagi, di sini ada zikir pagi, dan itu merupakan salah satu doa yang sangat agung yang bermanfaat, di mana doa ini selalu dibaca oleh Rasulullah SAW secara kontinu pada setiap subuh, pada setiap selesai salat subuh, sebagaimana disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah, bersumber dari sahabat dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusalli. Disebutkan oleh Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat subuh selalu membaca doa. Ya, insyaallah doa ini sudah biasa kita baca. Doa ini sangat masyhur. Namun tentu kita perlu mengetahui tentang bagaimana penjelasan daripada doa yang biasa dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Doa ini yang selalu dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rutin, secara kontinu, mobil khusus pada setiap selesai salat subuh. Yang tentunya kita berusaha untuk senantiasa menekuni untuk membaca doa seperti ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kontinu membaca doa ini. Disebutkan dari penjelasan doa tersebut, kata penulis di sini, barang siapa yang memperhatikan doa yang agung ini, dia akan mendapatkan bahwa di dalam mengucapkannya pada waktu setelah selesai salat subuh, dan ini berada di puncak kesesuaian, karena subuh ini adalah merupakan permulaan hari dan pembukaannya. Subuh ini waktu permulaan hari sebelum kita melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan.
Karena tentu setelah itu kita lakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kegiatan yang biasa kita lakukan setelah selesai sholat subuh. Wal muslim laisa lahu matma'un fi yawmihi, tidak ada keinginan bagi seorang muslim di hari itu melainkan bagaimana dia bisa meraih tujuan-tujuan yang mulia ini, maksud-maksud yang sangat agung yang telah disebutkan dalam hadis. Ini menunjukkan bahwa kita ini punya tujuan dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita punya tujuan. Makanya seorang muslim tidak ada keinginannya di dalam menjalani hari-harinya kecuali bagaimana dia bisa meraih tujuan-tujuan yang mulia dan maksud-maksud yang agung, sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu al-ilmu nafi'. Bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Ini menunjukkan seakan membuka seseorang itu pada harinya, pada hari, dengan menyebut 3 perkara, dengan menyebutkan doa yang berisi dengan 3 perkara yang itu tidak ada yang lainnya, yaitu yujaddidu ahdafahu, senantiasa dia memperbarui tujuan-tujuannya dan maksud-maksudnya di hari yang akan dia lalui, di hari yang akan dia jalani, dan tidak diragukan bahwa ini akan memfokuskan hati seseorang dan akan lebih mengarahkan perjalanannya dan tindak tanduknya yang akan dia jalani di hari tersebut. Artinya orang itu punya tujuan di dalam menjalani harinya, di dalam menjalani kehidupannya di hari itu. Berbeda dengan orang yang di pagi hari, di waktu subuh, dia tidak menyadari akan tujuan-tujuannya, akan maksud-maksudnya yang dia bertekad untuk bisa melakukan di hari itu. Berbeda dengan orang yang tidak punya tujuan apa-apa dalam hidupnya, kecuali mungkin hanya untuk melaksanakan kegiatan, aktivitas, makan, minum, seperti itu. Berbeda dengan orang yang seperti itu. Wa najidul mu'tanina, dan kita juga mendapati orang yang al-mu'tanina, orang yang betul-betul memperhatikan di dalam masalah pendidikan dan adab. Mereka senantiasa berwasiat, berwasiat untuk memperbaharui tujuan-tujuan pada setiap amalan yang akan dia lakukan. Dia akan senantiasa memperbaharui tujuan-tujuan pada setiap aktivitas yang dia lakukan dan pada setiap jalan yang akan dia tempuh, agar supaya lebih terdorong baginya untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Berarti di dalam kita menjalani hari-hari ini harus ada tujuan, harus ada target yang hendak dicapai dalam menjalani hari-harinya itu. Dan itu akan lebih mendorong untuk mewujudkan tujuannya lebih selamat daripada at-tasyattut. At-tasyattut itu dari ketimpangan dan kebimbangan, dan lebih mengarahkan di dalam perjalanannya dan di dalam melaksanakan aktivitasnya. Orang sudah punya tujuan, dia akan berusaha untuk mewujudkan tujuan itu, sukses di dalam perjalanannya dalam melaksanakan amalannya. Wa ma min syakkin, dan tidak diragukan bahwa siapa yang berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan yang jelas, maksud-maksud yang tertentu, itu akan lebih sempurna di dalam menjalani hari-harinya, akan lebih terarah, lebih selamat daripada orang yang berjalan tanpa target apa-apa dalam menjalani kehidupannya, tanpa tujuan apa-apa, tanpa tujuan yang tertentu. Ini menunjukkan bahwa hendaknya kita dalam menjalani hari-hari ini ada tujuan yang hendak kita capai. Ini yang dijelaskan oleh penulis kitab ini.
Wal muslim laysa lahu fi yawmihi bi ajma'ihi. Seorang muslim tidak memiliki tujuan yang lebih besar, bahkan di hari yang lebih besar di hari itu, bahkan di hari-hari semuanya, kecuali dia menginginkan bagaimana dia tercapai daripada tujuan-tujuan wabil khusus daripada tiga perkara, dan dia bisa menyempurnakan tiga perkara itu yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nailiha, dan serta bagaimana dia mendapatkannya melalui cara yang paling mudah dan jalan yang paling baik. Bagaimana cara untuk mendapatkan dengan cara yang paling mudah dan jalan yang paling baik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tatkala dia menjalani hari-hari, menjalani aktivitas di hari-hari. Wa ala hada, maka atas dasar ini, fama ajmala ayyaftatihal yawm ayyuftatahal yawm, alangkah indahnya jika hari itu diawali, dibuka, dimulai dengan menyebut tiga perkara ini yang bisa memperbaharui tujuan-tujuan seorang muslim di harinya dan bisa menentukan tujuan-tujuan dan maksud-maksudnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa laysal muslimu fi ityanihi bi hadzal du'a fi maftatah yaumihi yaqsudu tajdid ahdafihi fahasbu. Dan tidaklah, atau seorang muslim di dalam mengucapkan doa di permulaan harinya tentu bukan sekedar bermaksud untuk memperbarui tujuannya saja, akan tetapi dengan membaca doa itu, dengan membaca doa yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar dia mendapatkan rezeki yang halal dan amalan yang diterima, maka ini sebagai bentuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bernaung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, memberikan karunia kepadanya untuk bisa meraih daripada maksud-maksud yang agung itu dan tujuan-tujuan yang mulia. Karena dia punya tujuan dalam kehidupannya, dalam mengisi hari-harinya. Karena tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan bagi seseorang di dalam mendapatkan manfaat dan menolak mudarat kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu memohon kepada Allah itu menunjukkan akan kelemahan dirinya dan mengakui akan kemahakuatan Allah Subhanahu wa taala, kemahaagungan Allah. Orang yang berdoa itu adalah sikap merendahkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia senantiasa hanya kepada Allah berlindung. Hanya kepada Allah dia minta pertolongan. Hanya kepada Allah dia berpegang teguh. Hanya kepada Allah dia berserah diri. Sehingga dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari segala hal, apapun yang kita lakukan dalam kegiatan hidup ini sangat butuh kepada pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ucapan seorang muslim pada setiap pagi dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ucapan seorang muslim dengan doa seperti itu. Makanya di saat kita berdoa itu hendaknya direnungi makna daripada apa yang kita baca, yang kita minta kepada Allah, karena ini adalah merupakan permintaan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu pagi di awal harinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan dari perkara yang sulit. Karena dalam kehidupan kita ini kadang kita mendapatkan kesulitan dalam hidup ini. Nah, kita meminta kepada Allah supaya diberi kemudahan dari perkara-perkara yang sulit dan bisa digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang susah. Kita tidak bisa lepas daripada kesulitan, kesusahan, rintangan-rintangan
Makanya kita minta supaya dimudahkan, supaya digampangkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon agar Allah memberikan pertolongan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah kita rancang. Tujuan-tujuan yang telah kita targetkan untuk kita capai. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini disebutkan wa ta'ammal, kata penulis kitab ini, hendaknya kamu perhatikan, renungkanlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan doa, yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ilmun nafi'. Permintaan yang pertama yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu yang bermanfaat. Sebelum Nabi meminta rezeki yang halal, sebelum juga meminta amalan yang diterima. Yang pertama kali yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat." Disebutkan dalam surat Muhammad ayat 19. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dengan kata fa'lam. Fa'lam itu artinya berilmulah. Nah, fa'lam itu yang dimaksudkan berilmulah, belajarlah. Tentang apa? Tentang tauhid, yang ini merupakan perkara pokok di dalam perkara agama. Fa'lam, berilmulah tentang tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah selain Allah. Di situ kita diperintahkan untuk berilmu dulu. Setelah itu Allah perintahkan wastaghfir li dzambik. Mintalah ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosamu. Kita sebagai manusia dapat bisa lepas daripada dosa, sehingga kita minta ampun kepada Allah. Nah, wastaghfir li dzambik, dan mintakan ampun juga kepada Allah buat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir li walil mu'minina wal mu'minat. Kita diperintahkan oleh Allah tidak hanya minta ampun dari dosa-dosa kita sendiri, tapi juga kita diperintahkan untuk memintakan ampun kepada Allah dari dosa-dosa orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Makanya Allah perintahkan, setelah kita diperintahkan untuk berilmu tentang tauhid la ilaha illallah, setelah itu Allah perintahkan kita untuk minta ampun atas dosa-dosa kita dan dosa-dosa dari orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa bada'a bil ilmi qabla al-qaul wal amal. Allah Subhanahu wa taala memulai dari ayat yang telah disebutkan tadi, fa'lam, dimulai dengan ilmu sebelum ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, sebelum ucapan dan perbuatan. Sebelum ucapan dan perbuatan yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar, berilmulah. Wa fil bad'i fil ilmi nafi' hikmatun zahirah. Dan di dalam memulai permohonan itu dengan ilmu yang bermanfaat, ini terdapat hikmah yang sangat jelas dan tidak tersembunyi. La takhfa 'alal muta'ammil. Tidak tersembunyi dari orang yang mau merenungi. Nah, dari ayat tadi merupakan mengandung hikmah yang sangat jelas dan tidak tersembunyi bagi orang yang mau merenungi daripada ayat tadi. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat. Ala wa hiya anna al-ilma an-nafi'a bihi yastati'u al-mar'u an yumayyiza bainal 'amali salih wa ghairi salih. Ketahuilah, kata penulis kitab ini, bahwa ilmu yang bermanfaat itu seseorang mampu untuk bisa membedakan mana amalan yang soleh, mana amalan yang tidak soleh. Mana amalan yang soleh, mana amalan yang tidak soleh, dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga kita diperintahkan amalan soleh itu kalau kita sudah mengetahui, kalau kita sudah berilmu, apa saja amalan soleh yang diperintahkan untuk kita kerjakan, yang itu merupakan amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu, hanya sekedar menduga-duga saja bahwa itu kebaikan, padahal itu tidak diperintahkan, nah itu tidak termasuk amalan soleh. Karena apa? Tidak didasari dengan ilmu,
tidak belajar. Yang dia lakukan hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan saja, menurut perkiraan saja, menurut kebiasaan yang biasa dia lakukan, dianggapnya kebaikan, padahal ternyata itu tidak termasuk kepada amalan soleh. Karena apa? Karena tidak belajar, karena tidak tahu tentang ilmu. Orang yang sudah tahu ilmunya, dia akan bisa bedakan mana yang termasuk amalan soleh yang kita diperintahkan untuk melakukannya, mana yang tidak termasuk kepada amalan yang soleh yang kita dianjurkan untuk meninggalkan. Seperti ini. Begitu juga dengan ilmu yang bermanfaat. Yastati'u an yumayyiza baina rizqit thayyib wa ghairil thayyib. Begitu juga dengan ilmu, seseorang itu bisa membedakan mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram. Dengan ilmu. Makanya pertama yang diminta apa? Ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan ilmu yang bermanfaat dia bisa bedakan. Tidak akan menerobos segala macam cara kalau dia sudah tahu. Oh ini haram, dia tinggalkan. Oh ini halal, dia kerjakan. Kalau ini sudah menjadi ilmu yang nafek. Tidak semua ilmu itu bermanfaat. Sehingga ilmu ya bisa jadi hanya dengan ilmu saja, tapi ternyata tidak mau diamalkan. Sehingga ilmu tidak menjadi ilmu yang nafek. Kenapa? Karena mungkin dia tidak pernah meminta kepada Allah untuk menjadikan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Tidak pernah minta kepada Allah. Sementara Rasulullah SAW setiap selesai sholat subuh selalu meminta dengan ilmu yang bermanfaat supaya dia bisa bedakan, supaya kita bisa bedakan mana yang rezeki yang halal, mana yang haram dengan ilmu yang nafik. Seperti itu. Wa man lam yakun ala ilmin fa innal umura qad takhtalitu alaihi. Maka orang yang tidak berada di atas ilmu, orang yang tidak berada di atas ilmu, orang yang tidak mau belajar, sehingga dia tidak berilmu, sehingga orang ini tidak berada di atas ilmu, maka perkaranya itu akan bercampur baur. Wah, yang halal yang haram masuk semuanya, bercampur semuanya, sehingga semua apa yang dia lakukan dari amalan-amalan yang dianggap kebaikan ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Bercampur baur antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram. Kenapa? Tidak didasari dengan ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Tidak didasari dengan ilmu yang bermanfaat. Fayaqumu bil amali, sehingga dia melakukan amalan. Dia melakukan amalan yahsabuhu salihan nafi'ah. Dia melakukan amalan, dia menyangka bahwa amalan itu baik, amalan itu saleh. Berarti dasarnya itu persangkaan, yahsabu. Dasarnya persangkaan, tidak didasari dengan ilmu. Ini orang yang beramal tanpa ilmu seperti itu. Dasarnya hanya dugaan saja. Padahal kata penulis ini, wa huwa laysa kadzalik. Padahal itu tidak demikian. Padahal itu tidak termasuk kepada amalan yang soleh. Sementara dia menganggap itu amalan soleh, karena dianggap ini kan kebaikan. Padahal tidak semua kebaikan itu dianggap sebagai amalan soleh kalau tidak didasari dengan ilmu dan kalau ilmu itu tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah selalu minta ilman nafi'ah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Itu yang diminta pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul hal nunabbiukum bil akhsarin a'mal. Katakan hai Muhammad. Di situ Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umat manusia. Katakan hai Muhammad. Apa yang diperintahkan? Hal nunabbiukum bil akhsarin a'mal. Tidakkah kami beritakan kepada kalian semua tentang orang-orang yang paling merugi di dalam beramal? Beramal tapi dikatakan orang yang paling merugi. Coba. Beda dengan orang yang memang sama sekali tidak beramal. Ini dikatakan qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mal. Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian semua yaitu orang-orang yang paling merugi dalam beramal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Di mana mereka itu orang-orang yang sesat
Di dalam beramal. Beramal tapi dikatakan dhalla, sesat dalam amalannya. Sa'yuhu, dalam usahanya, dalam amalannya. Di dalam kehidupan di dunia ini. Kenapa kok dikatakan sesat dalam beramal? Tidak didasari dengan ilmu. Seperti itu. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka yang beramal itu menganggap, menduga bahwa mereka telah melakukan amalan yang terbaik. Anggapan mereka. Tapi mereka dikatakan sesat oleh Allah. Mereka dikatakan orang-orang yang paling merugi dalam beramal. Sesat amalan mereka. Mereka itu hanya berdasarkan kepada dugaan. Mereka menduga-duga bahwa amalan yang mereka lakukan itu sudah merupakan amalan yang terbaik. Tapi Allah mengatakan mereka itu orang-orang yang paling merugi dalam beramal, sesat dalam amalannya. Mengapa? Di antaranya karena tidak didasari dengan ilmu. Orang yang beriman tidak boleh beramal tanpa ilmu. Orang yang beriman tidak boleh menjadi ikut-ikutan di dalam beramal itu, di dalam melaksanakan berbagai amalan. Amalan kebaikan, amalan soleh, amalan ketaatan, amalan ibadah, tidak boleh menjadi orang yang ikut-ikutan. Siapa yang melarang itu? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Mana kata Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak boleh menjadi orang yang taklid, buta? Allah menyatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Berarti kita tidak boleh menjadi orang yang ikut-ikutan. Orang beriman tidak boleh menjadi orang ikut-ikutan. Kemudian apa ancaman Allah SWT? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Itu ancamannya seperti itu. Berarti orang ini yang melakukan amalan tanpa ilmu, maka amalan itu tertolak. Amalan itu tertolak karena dianggap oleh Allah SWT, dikatakan oleh Allah amalan mereka paling merugi. Mereka sesat dalam beramal. Mereka hanya menduga-duga bahwa mereka melakukan amalan yang terbaik menurut dugaan mereka. Berarti dasarnya mereka itu dugaan. Dugaan itu bukan dalil kebenaran. Ya, berarti dalam ayat ini menjelaskan bahwa dugaan, sangkaan itu bukan dalil kebenaran di dalam menjalankan agama. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yaktasibu rizqan wa malan wa yadhunnu thayyiban mufidan wa huwa fi haqiqatihi khabithun dharrun. Kadang seseorang itu dia berusaha mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, dan dia menyangka wa yadhunnu, dia menyangka rezeki yang dia peroleh itu rezeki yang halal, rezeki yang bermanfaat. Padahal pada hakikatnya rezeki itu adalah rezeki yang haram, yang mendatangkan madarat. Kenapa? Karena tidak tahu, sehingga dia menerobos segala macam cara. Karena tidak tahu ataupun ilmunya tidak bermanfaat. Mengapa? Mungkin karena dia tidak pernah minta kepada Allah SWT supaya dia diberi ilmu yang bermanfaat. Sehingga dia bisa jadi dia tidak berilmu, sehingga dia menerobos segala macam cara untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan rezeki. Atau dia punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat, disebabkan karena dia tidak pernah meminta kepada Allah supaya dianugerahi oleh Allah dengan ilman nafi'ah, dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya doa ini harus bagaimana kita senantiasa membaca doa ini. Rasul SAW selalu membaca. Rasul SAW selalu membaca doa ini pada setiap selesai sholat subuh. Bagaimana disebutkan dalam hadis tadi? Walaysa lil insani sabilun ila at-tamyiz baina an-nafi' wad-dharri wat-tayyib wal-khabith illa bil ilmi an-nafi'. Nah, di sini disebutkan tidak ada bagi seseorang cara untuk bisa membedakan di antara mana yang bermanfaat, mana yang madarat, mana yang halal, mana yang haram, illa bil ilmi an-nafi', kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat baru dia bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang mendatangkan madarat, mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid,
mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Baru dia akan mengetahui. Dengan apa? Bil ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Walihada takatharat nususu fil kitab was sunnah. Oleh karena itu banyak sekali nas-nas baik dari Al-Quran, keterangan-keterangan dalam Al-Quran, dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang menunjukkan tentang hal yang demikian itu, yang menganjurkan untuk menuntut ilmu dan mendorong untuk mendapatkannya. Wa bayani fadli man salaka sabilahu, dan penjelasan akan keutamaan orang yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Luar biasa keutamaan di dalam menuntut ilmu. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, ilmu apa itu? Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Rasul. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga dengan ilmu. Seperti ini. Makanya kita diperintahkan menuntut ilmu. Jangan malas kita menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhah 'ala kulli muslim. Wajib bagi orang muslim. Dan Allah SWT menegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakan ya Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan pengingkaran namanya. Istifham ingkari. Istifhamun ingkariyun. Pertanyaan pengingkaran, jelas jawabannya tidak sama. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang yang berakal lah yang mau mengambil pelajaran dari ilmu yang dia pelajari. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis itu meminta perintah pertama ilman nafi'ah. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu nau'ani. Menunjukkan bahwa ilmu itu ada dua macam. Yang pertama ada ilmun nafi'an. Yang kedua wa ilmun laisa binafi'in. Yang pertama itu ada ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ada ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu itu ada dua. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan ilman nafi'ah, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu bermanfaat, berarti di situ menunjukkan bahwa ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah selalu minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa a'dhamul ilmin nafi' ma yanalu bihil muslim al-qurba min rabbih wal ma'rifati bidinihi wal basirati bi sabilil haqq alladhi yanbaghi an yasir alaihi. Di sini disebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat yang paling agung. Di sini ditekankan ilmu yang bermanfaat yang paling agung adalah ilmu yang bisa mengantarkan seorang muslim kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat seseorang itu takut kepada Allah. Makanya ditekankan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu, yang itu ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Orang yang berilmu, para ulama yang mengamalkan, yang menjadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat. Sementara al-ulama dikatakan oleh Rasulullah warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Innama warasatul ilm. Faman akhadahu akhadha bihaqqin wafir. Kata Rasulullah bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta, kekayaan, dinar. Lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dinar, harta, emas dan perak. Kekayaan dunia, tidak mewariskan kekayaan dunia.
Apa yang diwariskan oleh para ulama, para nabi itu? Innama warrathu al-ilma. Yang mereka wariskan, yang mereka para nabi wariskan kepada kita itu adalah ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambil ilmu itu, berarti dia telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan ayat Allah di mana Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian semua cahaya dari Allah dan kitab yang nyata. Di mana cahaya dari Allah dan kitab yang nyata itu, Allah memberikan petunjuk dengannya siapa yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kitab mubin, dengan nur, dengan cahaya dan kitab yang nyata. Allah akan memberikan petunjuk dengan kitab itu, yaitu bagi siapa yang mengikuti kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subulal salami, yaitu jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnih, dan Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Fahariyun bil muslim fi yawmihi an ya'tadiya bil Qur'anil Karim wa bi mudzakaratihi wa mudarasatihi wa an ya'tadiya bi sunnatin nabi al mubayyinah lahu wa syarihah li dalalatihi wa maqasidihi. Oleh karena itu, seyogyanya, sewajibnya, selayaknya hariyun bagi seorang muslim, yaitu memberikan perhatian khusus di harinya untuk memperhatikan apa? Al-Qur'anul Karim. Memperhatikan tentang Al-Qur'anul Karim dengan mempelajarinya dan memperhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sunnah itu akan menerangkan baginya, menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk dan maksud-maksud daripada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu sudah kita persen sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Taala, itu poin yang pertama yang diminta Rasulullah SAW, yaitu ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian insya Allah nanti kita lanjutkan tentang dua poin berikutnya, rizqan thayyiban, yang diminta oleh Nabi setelah yang pertama ilmu bermanfaat, itu rezeki yang halal, yang ketiga ilmu yang amalan yang diterima. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, doa Allahumma inni as'aluka al-huda dan seterusnya. Itu doa yang kita baca pada saat zikir pagi. Saya membaca di buku Yazid Jawas. Ini doa dibaca satu kali dan hanya pagi. Mungkin ada penjelasan Ustaz. Kenapa kok mesti hanya satu kali dan mesti pagi? Soalnya kita tidak dianjurkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada anggapan bahwa doa itu tidak dianjurkan di luar waktu pagi, sehingga kemudian ada anggapan bahwa di luar waktu pagi kita tidak perlu membaca doa. Ini anggapan yang bisa jadi benar atau salah. Saya minta penjelasan. Terima kasih. Jazakallah khair. Ya, di dalam keterangan hadis yang telah disebutkan tadi, di situ Ummu Salamah memberikan penjelasan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap selesai sholat subuh senantiasa membaca doa ini. Berarti pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Ya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca, dan itu biasa dibaca oleh Nabi setelah selesai sholat subuh, yang harus kita yakini pasti ada hikmahnya. Namun yang perlu kita pahami juga, bukan berarti kita tidak boleh membaca doa itu di luar pada waktu pagi. Nah, itu tidak ada larangan kita membaca doa di luar pagi. Tapi wabil khusus yang selalu kita baca dengan contoh yang yang biasa dilakukan Rasulullah SAW itu pada waktu pagi. Jadi khususnya di waktu pagi jangan kita tinggalkan, karena itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun tidak berarti kita tidak boleh membaca doa itu di siang hari, sore hari, malam hari. Tidak boleh kita baca doa itu. Di selain waktu pagi boleh kita. Cuma wabil khusus kita jangan tinggalkan di pagi hari. Apa hikmah yang ada di situ? Karena kita belum memulai melakukan aktivitas setelah itu. Pada pagi hari itu kita belum memulai aktivitas apa-apa. Karena kita punya aktivitas setelah pagi hari itu. Setelah pagi kita akan cari nafkah, menjalankan tugas, kewajiban. Itu aktivitas yang akan kita laksanakan. Ya, yang itu diawali oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa itu. Jadi hikmahnya yang jelas, Nabi SAW selalu membaca doa itu karena kita belum memulai aktivitas, sehingga aktivitas yang akan kita lakukan itu senantiasa mendapatkan kebaikan, keberkahan. Baik itu di dalam mencari nafkah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang biasa kita baca pada waktu pagi. Jadi kita mencontoh Rasulullah SAW. Kita senantiasa meneladani Rasulullah di pagi hari. Jangan kemudian kita tinggalkan untuk membaca doa itu, karena Rasulullah senantiasa membacanya. Itu. Tapi boleh kita membaca di luar itu. Tapi khususnya di pagi hari jangan kita tinggalkan. Kemudian di sore hari kita akan baca, boleh-boleh saja, tidak dilarang. Tidak ada larangan kita membaca doa itu. Cuma Nabi biasa membaca seperti itu.
Nah, kita pertama kali meneladani apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, yaitu biasa dibaca di pagi hari setelah selesai sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, kemudian kita baca zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW setelah sholat wajib. Sholat wajib itu ada zikir-zikir tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada bacaan-bacaan yang dibaca sampai 3 kali. Bahkan ada bacaan yang dibaca sampai 100 kali setelah zikir itu. Seperti apa? Seperti subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu dibaca 100 kali di pagi hari, di sore hari. Ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu justru dianjurkan dibaca 100 kali di pagi hari, di sore hari. Kenapa? Kalau kita tanya kenapa kok? Kadang diperintahkan 100 kali, kadang cukup hanya dengan 3 kali. Seperti itu. Bagaimana disebutkan juga dalam hadis, sunnahnya dibaca 3 kali secara umum. Tapi di pagi hari seperti zikir-zikir setelah zikir wajib, zikir pagi yang dibaca zikir itu sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu ditutup dengan salat sunat syuruk yang diistilahkan salat sunat isyraq atau syuruk, yang pahalanya sama seperti pahala haji dan umrah, sempurna kata Rasulullah. Di situ ada ketetapan waktu-waktunya tertentu. Sehingga Rasulullah SAW, Allah memerintahkan kita untuk berzikir di pagi hari dan sore hari. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Wasabbih, dan bertasbihlah kamu dengan memuji Rabbmu pada pagi hari dan sore hari. Pada pagi dan sore hari. Berarti waktu ini waktu yang utama. Waktu yang utama. Nah, sementara doa ini biasa dibaca oleh Nabi SAW di pagi hari, karena dia belum memulai, Nabi belum memulai beraktivitas seperti ini. Tapi yang seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti kita tidak boleh membaca doa ini di luar waktu pagi. Tapi kita usahakan untuk tidak meninggalkan di pagi hari, karena itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa amalan-amalan yang kita tidak ditunjukkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu tertolak. Terus di suatu lembaga itu mengadakan kegiatan rutin mingguan, minggu pagi itu di kantor, ya. Bukan kantor lain, kantor negara rohani. Terus Melakukan apa di pagi hari? Melakukan tiap hari Kamis. Apa? Tiap hari Kamis. Tiap hari? Kamis pagi, Ya. di kantor itu, Ya, di kantor. kantor negara lain. Lakukan. Itu tahlil. Tahlil. Iya, tahlil ya. Tahlil bersama gitu. Iya. Oh. Di musola. Di musola. Iya, pagi. Pagi. Setiap hari Kamis pagi. Terus ada yang menyuruh itu coba baca Yasin, ditambah baca Yasin. Sampai tahlil nggak baca Yasin ya. Kalau tahlil seperti setelah meninggal itu kan ada tahlilan. Atau mungkin seperti itu konteksnya. Ada, tapi dia baca surat Al-Quran Yasin, ya, surat Yasin itu. Tiap hari juga dibaca itu. Setelah pertama ngirim itu Al-Fatihah kepada bengetua ya. Terus ya atas setelah ritual itu pas ada juga baca Yasin. Nah, pertanyaannya, kegiatan seperti itu apa salah, apa bid'ah atau masuk bid'ah?
Wahabi kayak gitu ya. Gimana ya? Itu bagian-bagian dan itu gimana Pak menurut Ustaz? Terima kasih. Ya, seperti apa yang ditanyakan tadi, itu menyangkut masalah agama, menyangkut masalah ibadah. Kalau menyangkut masalah ibadah, sudah barang tentu kita kembali kepada guru yang ditunjuk oleh Allah SWT yang mengajarkan beribadah kepada kita. Kita harus merujuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan seperti itu? Untuk membaca tahlilan, kemudian setelah itu membaca surat Yasin dan yang lain-lainnya. Ini pertanyaannya, apakah ada keterangan yang memberikan penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk membaca tahlilan secara bersama-sama sampai sekian kali dengan jumlah tertentu? Apakah ada keterangan yang menjelaskan tentang hal seperti itu? Ini pertanyaan. Kalau ada, kita kerjakan. Tunjukkan dalilnya. Nah, gitu kan? Tunjukkan dalilnya. Kalau memang ada, di mana Rasulullah SAW memberikan penjelasan, hendaknya kita membaca secara bersama-sama dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Apalagi ditambah dengan secara bersama-sama. Seperti itu. Kalau kita bicara tahlil itu adalah perkara yang baik. Rasulullah mengatakan kullu tahlilatin sadaqah. Iya, kita akui itu. Setiap ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Tapi apakah ada penjelasan kalau kita membaca itu secara bersama-sama? Ditentukan jumlahnya. Ini yang perlu dipertanyakan kepada orang yang bisa biasa melakukan hal seperti itu. Kalau kita tidak tahu tentang adanya perintah yang melakukan seperti itu, tidak usah kita kerjakan. Tidak usah kita kerjakan. Makanya tanyakan dulu kepada orang yang bisa melakukan itu, orang yang memerintahkan untuk melakukan seperti itu. Apakah memang ada dalilnya yang menjelaskan bahwa kita untuk membaca dengan secara bersama-sama dengan jumlah-jumlah yang ditentukan? Karena itu menyangkut masalah agama. Tidak bisa kemudian masing-masing orang itu ngarang-ngarang sendiri. Tidak bisa kemudian dia menganggap cara seperti ini akan lebih terharu dibaca secara bersama-sama. Kalau memang itu dianggap sebagai baik, sebagai sesuatu yang baik, pasti Rasulullah memerintahkan itu. Pasti Rasulullah memerintahkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa qad buyyina lahu. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, tidak ada sesuatu yang mengantarkan kepada kalian, yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian daripada neraka, kecuali semua amalan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah kepada kalian. Nah, makanya kalau kita melihat ada orang seperti itu, kita tidak tahu, jangan kita kerjakan. Kalau kita akan melakukan, tanyakan dulu kepada yang memerintahkan untuk melakukan seperti itu. Apakah Rasulullah dengan para sahabat melakukan hal seperti itu? Tanyakan itu. Ada dalilnya, ada perintahnya tidak? Kalau mereka bisa menunjukkan, dilihat keterangannya. Kalau mereka bisa menunjukkan dalilnya, dilihat dalil itu. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengamalkan amalannya kaitannya dengan urusan ibadah yang tidak ada atas amalan itu perintah daripada Nabi SAW, tertolak amalan itu. Ini yang harus kita jadikan dasar. Dan ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Sementara Rasulullah juga mengatakan, jauhi kamu daripada perkara-perkara baru dalam urusan agama. Karena setiap perkara baru dalam urusan agama itu yang disebutkan dengan bid'ah. Kalau sudah masuk kepada perkara baru dalam urusan agama dan itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu segala perkara-perkara yang baru yang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Akibatnya apa? Setiap kesesatan tempatnya neraka. Siapa yang mengatakan itu? Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Makanya kita tidak boleh menjadi orang ikut-ikutan dengan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, sementara mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu kebaikan, padahal tidak ada perintahnya. Nah, itu. Ini terkena kepada ayat yang telah disampaikan tadi. Qul hal nunabbiukum bil akhsaril a'mala. Katakanlah Muhammad, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang beramal tapi mereka adalah orang-orang yang paling merugi dan mereka sesat di dalam amalannya, sementara mereka menganggap amalan yang mereka lakukan itu amalan yang terbaik.
Padahal tidak ada perintahnya daripada Rasulullah SAW. Tidak usah kita lakukan. Tidak usah kita menjadi orang lain ikut-ikutan. Sebelum kita mengetahui adanya dalil, adanya perintah, adanya contoh. Walaupun orang yang melakukannya itu jumlahnya banyak. Ya, jumlah yang banyak di dalam melakukan sesuatu bukan dalil kebenaran. Dalil kebenaran itu adanya perintah, adanya dalilnya. Kalau tidak ada, tinggalkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.